Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Obat 21, media informasi dan edukasi, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan informasi valid dan komitmen melawan berita hoax. Nah, di video kali ini Bapak Ibu ada berita yang kurang menyenangkan nih ya. Kami dapatkan di situs resmi BPK. Ya, kita to the point saja ke situsnya. Ini awalnya sempat kami lihat cukup ramai di media sosial. Kemudian kami cek di salah satu website resmi pemerintah dan memang ada. Ini kita lihat sama-sama di gorontalo.bpk.go.id. Ya, ini salah satu situs resmi pemerintah BPK Gorontalo ya tepatnya. Itu judul beritanya seperti ini: pembayaran sertifikasi guru di Gorontalo Utara diduga akan ditunda, Arief desak APH gerak cepat. Nah, ini salah satu berita dari di daerah ya. Ini kita simak sama-sama lalu kita korelasikan, kaitkan dengan juknis yang ada. Seperti apa sebenarnya juknis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya, dalam hal ini Kementerian Pendidikan. Di sini judul beritanya seperti ini: dugaan penundaan pembayaran tunjangan sertifikasi guru di Kabupaten Gorontalo Utara kian memanas. Supriyanto Anuna, akrab disapa Arief, mengutuk keras tindakan tersebut dan mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan. Arief mengungkapkan bahwa penundaan tunjangan tersebut sebagai tindakan melawan hukum yang berpotensi merusak integritas sektor pendidikan. Kita baca, lanjutkan. Arief menegaskan bahwa tunjangan sertifikasi guru adalah hak fundamental yang dijamin negara untuk meningkatkan kesejahteraan para pendidik. Anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus DAK non-fisik wajib dicairkan tepat waktu tanpa alasan apapun. Betul Bapak Ibu, itu juknisnya ada. Namun hingga penghujung 2024 hak tersebut masih tertahan. Ya, kita baca lanjut. Jika dana sertifikasi guru diduga digeser atau digunakan untuk kepentingan lain, ini adalah bentuk kejahatan serius yang tidak bisa dibiarkan. Aparat harus bergerak tegas. Tidak ada toleransi untuk korupsi, tegas Arief kepada kontras.id. Arief menduga ada indikasi kuat tindak pidana korupsi di balik keterlambatan pembayaran ini. Mengacu pada Permendikbud nomor 4 tahun 2022 pasal 21 ayat 3, kata Arief, pemerintah daerah yang penunda atau menyalahgunakan alokasi dana sertifikasi guru dapat dijerat sanksi pidana. Ini bukan sekedar pelanggaran administratif, ini pelanggaran pidana. Dana pendidikan tidak boleh disentuh untuk kepentingan lain. Jika ada pejabat yang bermain-main dengan anggaran ini, mereka harus diproses hukum secepatnya, tegas Arief. Arief menyampaikan bahwa dirinya menerima informasi bahwa pengajuan pencairan dana telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Gorontalo Utara sejak 10 Desember 2024. Namun hingga kini, kata Arief, para guru belum menerima hak mereka. Padahal menurut Arief, berdasarkan aturan teknis dari Kemendikbud, pencairan wajib dilakukan dalam waktu 14 hari. Nah, bagaimana dengan guru-guru, subscriber kami atau viewer kami dari Gorontalo Utara? Sejauh mana perkembangannya? Apakah sudah dibayarkan? Kalau kami cek di media ya, di berita online, itu masih ada dari wontalk.id. Ini masih memposting 1 hari yang lalu, kemarin. Posting berita judulnya Pemda Gorontalo diduga gelapkan dan seterusnya. Nah, ini berarti beritanya baru diposting kemarin. Apakah memang belum terbayarkan di Gorontalo Utara hingga hari ini atau seperti apa? Nah, silakan dikomentari Bapak Ibu dari guru-guru di Gorontalo Utara, sejauh mana perkembangan tunjangan sertifikasi triwulan 4 di daerahnya. Nah, apa yang disampaikan LSM tadi terkait tunjangan profesi guru yang tidak boleh ditunda pembayarannya maksimal 14 hari kerja itu memang betul adanya Bapak Ibu. Di juknis terbaru ya, Permendikbud nomor 45 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan guru ASN daerah, itu memang ada disebutkan Bapak Ibu ya. Tadi di berita itu yang diambil Permendikbud 2022 itu sama redaksinya. Yang terbaru adalah Permendikbud tahun 2023 nomor 45. Itu yang terbaru, tapi isinya juga disebutkan hal tersebut Bapak Ibu. Kita lihat ya di bagian sanksi. Nah, di bab 7 disebutkan larangan dan sanksi pasal 21. Pemerintah daerah dilarang menunda penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus ya,
dan tambahan penghasilan melewati 14 hari kerja sejak tanggal diterimanya dana tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan di rekening kas umum daerah. Nah, di ayat kedua disebutkan, pemerintah daerah dilarang menggunakan alokasi dana tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tamsil selain peruntukan tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tamsil. Kemudian ayat ketiga, pemerintah daerah yang menunda penyaluran atau menggunakan dana alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Bapak Ibu. Jadi memang tunjangan profesi, tunjangan sertifikasi ya, tunjangan khusus untuk daerah terpencil dan tamsil itu ditransfer dari pusat ke daerah melalui DAK non fisik. Itu memang peruntukannya untuk 3 tunjangan itu, dan daerah dilarang menggunakan dana tersebut untuk keperluan yang lain. Tidak bisa dialihfungsikan, Bapak Ibu, tetap harus peruntukannya untuk 3 itu. Nah, daerah yang menggunakan untuk peruntukan yang lain itu dikenakan sanksi. Dan kemudian daerah maksimal 14 hari kerja ketika dana dari pusat masuk ke kas umum daerah itu harus sudah disalurkan, Bapak Ibu. Nah, di Gorontalo Utara tadi, kalau kita lihat beritanya dari BPK ya, itu sepertinya terjadi penundaan sehingga menjadi sorotan baik dari kalangan guru termasuk dari LSM. Ya, memang judulnya penundaan ya, ditunda seperti itu. Dan itu tentu sudah menyalahi peraturan Menteri Pendidikan. Nah, inilah salah satu kekurangan ketika menggunakan skema saat ini. Tentu setiap skema ada kelebihan dan kekurangannya, setiap kebijakan ada plus minusnya. Kalau kita lihat ya, fakta di lapangan yang terjadi saat ini, salah satu contoh di Gorontalo Utara ini adalah salah satu kelemahan mekanisme penyaluran melalui daerah, Bapak Ibu. Karena tentu setiap daerah punya kendalanya masing-masing. Ada yang cepat, ada yang mungkin lambat, dan bahkan mungkin ada yang ditunda seperti yang terjadi di daerah yang kita bahas tadi ini. Berdasarkan berita ya, memang judulnya ditunda. Nah, ini yang kemudian saat ini disuarakan dilobi oleh Menteri Pendidikan kepada Menteri Keuangan agar skemanya dirubah. Itu berdasarkan dari berita nasional yang sudah pernah kami tampilkan juga. Itu Menteri Pendidikan sedang mengupayakan agar penyalurannya itu transfer langsung nih Bapak Ibu, dari pusat langsung ke rekening guru. Nah, kita lihat perkembangannya. Jika itu terrealisasi, maka kekurangan yang terjadi selama ini ya, kelemahan dari kebijakan transfer dari daerah itu, termasuk hal dalam ini penundaan, itu perkiraan kami bisa diminimalisir karena kan tidak lewat daerah lagi tapi dari pusat. Kita lihat nanti seperti apa kebijakannya jika itu terjadi. Apakah akan ada minus yang lain atau kekurangan yang lain, kita lihat. Kita tunggu dari kebijakan pemerintah. Kita percayakan sama pemerintah, tentu pemerintah punya analisis dari setiap kebijakannya. Demikian pembahasan kita hari ini. Semoga teman-teman guru di Gorontalo Utara sana segera menerima tunjangannya, segera menerima haknya. Oke, kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.